You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini ada dua kejadian yang terjadi berurutan ya. Dan satu adalah kekalahan di final FA Cup dan satu lagi adalah pengumuman Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea. Jadi di satu momen ada rasa sedih dan kecewa yang seluruh fans Chelsea rasakan, dan di satu momen lagi ada kebahagiaan dan harapan untuk melihat Chelsea jauh lebih baik lagi di musim depan. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Majalengka, True Blue dari Sidoarjo, dan True Blue dari Sepatan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Gue akan buat dua video terpisah. Satu adalah video berita mengenai behind the scene rekrutmen Xabi Alonso. Walaupun udah banyak ya sering gue infokan ke kalian semua, para subscriber Bridge of Blue, bagaimana proses perekrutan Xabi Alonso sampai akhirnya diumumkan tadi malam setelah final FA, Xabi Alonso here we go ke Chelsea. Dan di video berikutnya, full time verdict seperti biasa, gue akan membedah dan mencoba mencari 6 hal paling krusial yang terjadi di partai final FA Cup 2026. Nah, di video ini gue akan bahas dulu behind the scene Xabi Alonso ke Chelsea. Tapi sebelum gue mulai lagi, gue pengen kalian semua, para True Blue, untuk tetap menggaungkan hashtag #BlueCoOut untuk terus menekan Blueko supaya membuat keputusan yang jauh lebih baik lagi di musim depan. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum gue mulai lagi, ini ada informasi penting untuk kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern. Langsung aja ke jerseymegastore.id. Kalian bisa ke tab produk, cari jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Berita pertama, here we go, Xabi Alonso sudah bergabung ke Chelsea secara resmi ya. Ini sudah ditandatangani dokumennya setelah partai final FA Cup. Sebenarnya ini terjadi sebelum partai final FA Cup, tapi memang sengaja diumumkan setelah partai final. Apapun keputusan atau hasil dari final FA Cup kemarin, ini Xabi Alonso sudah dipersiapkan ya. Dan berita ini juga udah gue rangkum di video gue sebelumnya mengenai perekrutan Xabi Alonso ke Stamford Bridge ya. Nah, ini sesuatu yang gue cukup optimis, walaupun ada beberapa temen gue kayak Ole ya yang masih merasa pesimis dan pengen ada beritanya dulu baru merasa bahwa Xabi Alonso sudah berada di Chelsea ya, sudah positif gitu. Dan itu karena memang dari Liverpool sendiri yang tampil tidak konsisten dan selalu kalah, ini membuat peluang Xabi Alonso ke Liverpool ya, setelah FSG misalnya memutus kontrak atau menyatakan Arne Slot out, dan kemungkinan besar bisa membajak Xabi Alonso. Tapi kalau gue pribadi, komunikasi yang sudah terjadi ke Xabi Alonso tentu ya, dan itu akan membuat proses perekrutan Xabi Alonso jauh lebih cepat lagi dan lebih pasti ya. Terutama gue yakin Xabi Alonso adalah man with his word. Jadi kelihatannya kalau dia sudah menyatakan oke, mungkin akan sulit untuk Xabi Alonso berkelit ya dan membatalkan gentleman agreement tersebut. Karena menurut gue Xabi Alonso adalah orang yang seperti itu, dan ternyata benar ya itu yang terjadi, dan dia memutuskan untuk bergabung dengan Chelsea. Walaupun banyak pihak yang menganggap remeh Chelsea ya di mata mungkin banyak para pandit yang merasa bahwa Xabi Alonso melakukan kesalahan, Chelsea nggak pantas mendapatkan Xabi Alonso, and so on. Tapi reality sekali lagi membuktikan Chelsea merupakan klub besar yang masih seksi di mata para pelatih, bahkan pelatih sekelas Xabi Alonso yang berhasil memenangkan Invisible di Bundesliga dan membawa Real Madrid ya di La Liga, walaupun dalam perjalanannya tidak terlalu mulus. Tapi perlu diingat, win rate kemenangan dari Xabi Alonso di Real Madrid itu cukup besar ya, 70% plus kalau gue nggak salah. Mungkin kalian bisa bantu gue cari dan tulis di kolom komen. Itu merupakan salah satu win rate terbesar manajer Real Madrid sepanjang manajer itu berkarir ya. Walaupun hanya sekitar belasan match, tapi apa yang dilakukan oleh Xabi Alonso di Real Madrid harusnya patut diapresiasi ya. Tapi beruntungnya dengan pemecatan tersebut, Xabi Alonso memiliki jeda waktu untuk melakukan refleksi diri, dan gue yakin ambisi Xabi Alonso di Chelsea ini akan jauh lebih besar karena dia akan membuktikan ke seluruh dunia kesalahan penilaian mereka terhadap Xabi Alonso di Real Madrid ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apa harapan dan keinginan para True Blue untuk Xabi Alonso di musim depan. Kemudian Xabi Alonso ini akan mulai melatih di bulan Juli ya, 1st of July.
setelah kontraknya ditandatangani berdurasi 4 tahun ya, dan Xabi Alonso juga katanya diberikan power lebih dibandingkan para pendahulunya. Dan Xabi Alonso merupakan manajer ke-6 Chelsea di era Bluco. Ini tentu in sustainability yang terjadi di Chelsea ya. Ini harus segera ditanggulangin. Tapi kita tahu semenjak era Abramovich juga tidak banyak pelatih yang bisa bertahan 2 musim lebih ya. Biasanya 1 musim, 1,5 musim, maksimal 2 musim atau 2,5 musim. Biasanya selalu terjadi pergantian dan itu merupakan hal yang lumrah buat gue pribadi ya sebagai fans Chelsea yang sudah berada di sini sejak era Abramovich, dan itu bukan satu hal yang harus digembar-gemborkan. 6 pelatih dalam 4 tahun, it's a normal things buat Chelsea. Yang paling penting adalah bagaimana Chelsea bisa memperbaiki diri ya, dan para owner juga belajar untuk mendapatkan pelatih yang jauh lebih baik lagi, membuat squad yang jauh lebih baik lagi dan bisa berkompetisi di level tertinggi ya, baik itu di Premier League maupun di Eropa. Dan dengan kekalahannya Chelsea di FA Cup ini membuat Chelsea tidak akan berlaga di zona Eropa ya, karena di Premier League sendiri gue jujur masih ada optimisme sedikit ya untuk Chelsea bisa masuk ke mungkin Conference League atau Europa League. Tapi melihat apa yang terjadi ya di beberapa pekan terakhir ini, kelihatannya agak sulit buat Chelsea untuk bounce back di musim ini ya. Tapi gue nggak tahu apa yang terjadi dengan mental para pemain dan juga secara psikologis ya. Apakah mereka ingin mempersembahkan Eropa untuk Xabi Alonso? Tapi buat gue pribadi, bermain di Eropa ataupun tidak bermain di Eropa doesn't matter. Yang penting di musim depan squad ini jauh lebih siap. Ada komunikasi dan organisasi solid antara pelatih ya, manajer Xabi Alonso dengan staff-staff pemangku kekuasaan, supaya tidak ada lagi tarik-menarik kekuatan di antara mereka ya, dan ini yang semoga bisa benar-benar terjadi di Chelsea di musim depan. Xabi Alonso ini akan menjadi manajer, bukan hanya head coach. Ini menurut The Athletic ya, yang sudah dijanjikan oleh Chelsea dan para sporting director untuk merekrut Xabi Alonso. Dan ini juga yang sempat gue bahas di video gue, yang ada juga beberapa komen yang bilang bahwa ini informasi katanya ya, informasi katanya. Perlu gue luruskan, Fabrizio Romano itu merupakan salah satu bukan jurnalis juga ya, mungkin media influencer yang besar ya memang, dan selalu menginformasikan mengenai transfer dan juga deal yang terjadi di dunia sepak bola. Tapi jauh sebelum Fabrizio mengumumkan, itu sudah banyak peristiwa dan juga kejadian yang melatar belakangi dan juga behind the scene mengenai apa yang terjadi dengan transfer tersebut. Dan hal tersebut menurut gue adalah hal yang paling menarik untuk dibahas, terlepas dari nanti apakah pemain atau pelatih ini jadi atau tidak bergabung dengan klub tersebut. Dan itu membuat kita menjadi memiliki knowledge yang holistik mengenai kejadian ini dan tahu betul apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan apa yang menyebabkan hal tersebut tidak terjadi. Nah, itu yang gue pengen sampaikan ke para subscriber gue, supaya bukan cuma tahu soal Xabi Alonso ke Chelsea, tapi juga tahu mengenai seluk-beluk apa yang terjadi di dalam negosiasi Xabi Alonso ini ya. Jadi gue berharap semoga para subscriber gue menjadi lebih full knowledge dan juga bisa menjelaskan ke para fans lain mungkin nanti kalau ada yang ngebenter atau menanyakan hal tersebut ya. Nah, ini role manager ini katanya bukan datang dari Xabi Alonso ya, tapi datang dari para sporting director Chelsea. Dan ini juga udah gue bilang bahwa ada keberadaan Dave Fellow di sporting director leadership ini membuat situasi jauh lebih kondusif dan juga tenang ya dibandingkan Paul Winstanley dan juga Lawrence Stewart sebelumnya. Jadi ada titik tengah dan win-win solution yang didapatkan antara pelatih dan juga sporting director. Dan semoga aja ini langkah yang baik ya, karena title manager dan datang dari Chelsea sendiri, dan ini melegitimasi kekuatan apa yang akan dipegang oleh seorang Xabi Alonso di Chelsea di musim-musim berikutnya ya. Selama 4 tahun dia katanya bebas terlepas dari belenggu peraturan ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Xabi Alonso, baik itu transfer pemain, itu akan coba diusahakan oleh para sporting director. Walaupun memang akan banyak suara negatif dan sumbang ya, pesimistis yang terjadi di sekitaran Bluco. Tapi perlu gue jelaskan guys, Bluco ini tidak punya pilihan lain selain membuat Chelsea berhasil. Dan itu tentu harus punya kepercayaan, belief, dan trust ke manajer yang mereka pilih. Dan kali ini menurut gue manajer yang dipilih oleh Bluco itu tidak salah sama sekali. Xabi Alonso memiliki list yang panjang, CV yang baik ya, sebagai pelatih yang bisa membawa Chelsea ke era berikutnya.
Nah, ini juga dijelaskan oleh Fabrice Hawkins ya, Chelsea eksekutif memberikan jaminan Xabi Alonso ini akan mendapatkan kekuatan dan overview ya di dalam transfer musim depan. Ini yang membuat gue cukup optimis dan sekali lagi gue bilang Bluko itu udah nggak punya pilihan dan keberadaan Dave Fellow di organisasi ini ya, ini akan mengubah, change the game, change the rules, bagaimana nanti Chelsea akan beroperasi di musim panas nanti. Gue pribadi cukup optimis dengan apa yang akan dilakukan Chelsea, tapi gue akan tetap menyuarakan Bluko out supaya semua keputusan itu benar-benar bisa dieksekusi dengan baik dan menjadi reality ya. Jadi bukan cuma omongan belaka dan PR playbook belaka, karena dengan situasi saat ini ya mungkin Bluko merasa bisa meredam dan membuat kondisi menjadi kondusif. Belum, kita harus lihat dulu apa yang akan diberikan oleh Bluko untuk Xabi Alonso, karena seorang manajer ini tanpa support dari sporting director dan juga transfer policy tentu akan sulit buat Xabi Alonso. Bukan nggak bisa ya, sulit buat Xabi Alonso untuk sukses. Karena Xabi Alonso pun di Bayer Leverkusen juga memiliki pemain ala kadarnya aja sebenarnya dan bisa menghancurkan dominasi Bayern Munchen di Bundesliga ya. Nah, kenapa Xabi Alonso ini cepat banget ya kelihatannya diumumkan menjadi seorang pelatih Chelsea, terutama setelah FA Cup ya. Di berita-berita gue sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa memang ada rencana dari Sporting Director dan juga Chelsea untuk mengumumkan Xabi Alonso setelah partai final FA. Tapi di last minute ini kelihatannya mulai ada revisi ya, terutama saat Chelsea kelihatannya bisa menahan, mengimbangi permainan dari Manchester City dalam pertandingan tersebut. Katanya akan di-announce setelah musim berakhir, tapi ternyata dengan kekalahan Chelsea di partai final FA ini mungkin ya menurut gua akan ada keributan yang terjadi lagi, para fans dan lain-lain ya, akhirnya membuat situasi makin tidak kondusif karena di partai final FA ada demo juga, dan nanti di laga melawan Spurs ya di tengah minggu ini juga akan ada demo juga yang menuntut kebijakan Bluko untuk jauh lebih baik lagi. Nah, untuk mereduce hal tersebut kelihatannya memang semakin cepat diumumkan Xabi Alonso akan semakin baik ya. Jadi menurut gue itu yang terjadi kenapa akhirnya Xabi Alonso segera di-announce sebagai seorang pelatih Chelsea ya untuk musim depan. Walaupun baru akan enroll itu di bulan Juli nanti ya, 1st of July. Kurang lebih seperti itu. Nah, coba tulis pendapat kalian apa sebenarnya motif dari Bluko ya yang cepat-cepat mengumumkan perekrutan Xabi Alonso ke Chelsea ini ya. Nah, terlepas dari apa yang terjadi, ini Xabi Alonso katanya belum tentu akan menggunakan formasi 3 back di Chelsea ya. Ini menurut Cafe Solhekun. Formasi 3 back yang diterapkan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen yang begitu melegenda ya. Ini berdasarkan apa yang ada atau squad yang ada di Bayer Leverkusen pada saat itu, dan Xabi Alonso pun menggunakan formasi 4 back di Real Madrid ya, dan ya walaupun itu nggak terlalu works ya, akhirnya tetap beberapa kali menggunakan formasi 3 back di Real Madrid. Dan ini yang kata Cafe belum tentu di Chelsea Xabi Alonso akan menggunakan formasi 3 back, bisa jadi 4 back ya. Dan kenapa hal ini penting? Karena Chelsea di setiap formasi 3 back, beberapa pelatih kita ada Antonio Conte, Thomas Tuchel ya, ini Chelsea selalu bisa perform dengan baik ya, dan juga bisa mengakhiri musim mendapatkan piala ya. Nah, ini yang menjadi harapan tersendiri bagi para True Blue. Kenapa formasi 3 back ini kemungkinan besar bisa membawa Chelsea to the next level ya. Dan gue pribadi gue sangat happy dengan apa yang dilakukan oleh McFarlane di 2 pertandingan terakhir melawan Liverpool ya, dan juga melawan Manchester City, di mana formasi 3 back ini sudah diterapkan oleh McFarlane, dan gue rasa juga kita memiliki squad yang cukup ya untuk melakukan formasi 3 back ini, karena para pemain sayap ya Chelsea sendiri di musim ini bisa dibilang underperform dan tidak bisa diandalkan. Karena itu dengan formasi 3 back ini menurut gue punya peluang bagi Chelsea untuk memaksimalkan pemain-pemain yang ada, dan para pemain sayap ini mungkin bisa ditaruh nanti di posisi wingback ya, dan di area midfield, dan harus bisa mengemban tugas tersebut dengan baik ya. Tapi apapun itu, Xabi Alonso belum tahu apa yang akan dibuat oleh Xabi Alonso di Chelsea. Mungkin kita akan menerka-nerka, gue akan bikin satu video lagi ya mungkin di besok tentang sistem atau squad
dan formasi apa yang akan digunakan oleh Xabi Alonso. Ini tentu merupakan diskusi ya, bukan ramalan. Jadi gue memberikan video tersebut sebagai ruang diskusi untuk kita semua. Kira-kira formasi seperti apa yang bisa dikerjakan atau dibuat oleh Xabi Alonso di Chelsea, dan apa impact-nya terhadap transfer dan juga terhadap current player yang ada saat ini ya. Nah, kemudian juga Xabi Alonso katanya ini akan menerapkan sistem yang berbeda di Chelsea ya, dan pengen merekrut 3 sampai 4 pemain di musim ini ya. Dan sudah dijelaskan bahwa 2 pemain minimal ini merupakan pemain experience di Premier League ya. Dan ini juga yang katanya negosiasi alot mengenai siapa saja yang akan ditransfer ke Chelsea di musim depan. Sudah ada list ya, Xabi Alonso sudah memberikan list jauh sebelum ditandatanganinya kontrak dengan Chelsea, dan list-list tersebut sudah dikonsider oleh para sporting director dan kelihatannya sudah mulai mungkin sudah mulai menghubungi para entourage-nya ya. Gue rasa 1-2 minggu lagi nama-nama tersebut mulai akan menguap ya, terutama di bagian center back. Katanya Xabi Alonso ini sudah memberikan beberapa nama, dan kita tahu rumor-rumor yang beredar ada Jacob Remens dari Como ya, yang mungkin juga cocok dengan sistemnya Xabi Alonso. Ada Murillo, ada Van Hecke ya, dan juga ada Lacroix yang masuk ke list daftar belanja Chelsea untuk musim depan. Nah, kalau untuk lini serang ini gue belum tahu, seperti kabar Joe Pedro yang katanya juga Deco ya sudah terbang ke London ini untuk mendapatkan tanda tangan Joe Pedro. Dan yang memberhentikan pertemuan tersebut, menurut beberapa sumber ya, jurnalis di Inggris, ini juga merupakan instruksi dari Xabi Alonso, karena Joe Pedro kelihatannya akan memainkan peran vital di Chelsea untuk musim depan. Jadi ini akan sangat menarik banget siapa aja pemain yang akan direkrut oleh Xabi Alonso di musim depan ya. Ini juga informasi dari The Guardian ya. After a year buying young talent ya, Chelsea will focus on sign at least 2 experienced players this summer. Jadi akan ada 2 pemain experience dari 4 tadi ya yang sudah diberikan listnya oleh Xabi Alonso. Jadi ini yang akan direkrut oleh Chelsea. Kira-kira siapa? Kalau gue sih berharap di center back dulu ya, memperkuat lini pertahanan, dan juga di lini tengah. Ini mungkin seperti pemain-pemain yang memiliki eksplosivitas, mungkin seperti Elliot Anderson, Adam Wharton, atau mungkin ya para playmaker lain yang berada di Premier League ya. Dan ini gue merasa akan menjadi kunci bagi Xabi Alonso untuk mendapatkan skuad yang dia inginkan dan bisa compete untuk pertandingan Premier League di musim depan ya. Dan berita terakhir ini dengan di-announce-nya Xabi Alonso, para pemain merasa happy dan exciting ya ini untuk segera bekerja sama dengan pelatih baru ini, dan semoga aja impact ini bisa kerasa mulai dari matchday ke-37 dan 38 melawan Southampton dan 38 melawan Sunderland. Ini yang gue berharap punya impact positif ya. Kalau betul ini Xabi Alonso bisa membawa perubahan di ruang ganti, bahkan jauh sebelum dia ke ruang ganti, ini merupakan sinyal yang sangat positif buat Chelsea ya. Ya tentu siapa yang gak senang dilatih oleh seorang pelatih yang legendaris ya di Bundesliga dengan invisible-nya. Mantan pemain yang legendaris juga mendapatkan banyak gelar sepanjang karirnya, dan yang paling penting adalah seorang manajer yang respectful ya, yang benar-benar respected, dan juga benar-benar dan yang paling penting adalah seorang manajer yang dianggap sebagai respectful manager ya. Ini yang perlu banget di Chelsea, dan memang butuh sosok yang punya pengalaman dan winning mentality seperti Xabi Alonso untuk memimpin dressing room klub paling besar di dunia ini ya, paling komplit trofinya, dan juga memiliki sejarah yang gue rasa kita semua setuju bahwa Chelsea ini harus menjadi sebuah cerita di Eropa, bukan cuma di Inggris ya. Nah itu dia, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga informasi ini, dan gue akan selalu update berita mengenai proses pembuatan squad Xabi Alonso buat kalian semua. Dan tentu di World Cup gue akan live react dan juga mengupdate informasi-informasi terkini mengenai situasi World Cup ya. Jadi stay tune di channel Bridge of Blue, dan subscribe juga buat kalian yang baru join. Jangan lupa nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once blue always be blue, up to Chelsea.